Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 521. Ada satpam di depan pintu, yang datang secara proaktif dan mengamankan mobil. Dulu, setiap aku pulang, Paman Fu akan berdiri di depan pintu. Terlebih lagi, setiap kali ekspresinya terlihat sangat menyakitkan dan suram, seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Sejujurnya, setiap kali saya melihat ekspresinya seperti ini, seringkali membuat orang merasa tidak nyaman, bahkan Ye Tianzong pun tidak terkecuali. Dan kali ini, meskipun Paman Fu memang berdiri di depan pintu, wajah yang dia tunjukkan sekarang, meski tidak terlalu bahagia, setidaknya tidak seperti sebelumnya, seolah-olah seluruh dunia akan segera berakhir. Dia sedang mengobrol dengan penjaga keamanan yang biasanya memiliki hubungan baik dengannya. Dia berbicara dan tertawa, dan tampak riang. Sangat bagus. Melihatnya seperti ini, Ye Tianzong merasa sedikit lega. Meskipun dia menghadapi tekanan dari keluarganya, Ren Dongguo dan Zhang Chunqin, selama mereka tidak menjadi hambatan yang terlalu besar, dia dapat sepenuhnya mengendalikan sebagian emosi kecil Ren Yurou. Lagi pula, mengingat statusnya sebagai CEO Grup Zongheng, saya yakin siapapun itu, mereka mungkin akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Bahkan jika Ren Yurou benar-benar ingin main-main, ayah mertuanya dan ibu mertuanya hukum mungkin tidak akan mengikuti emosinya. Zhang Chunqin, yang dulunya berselisih dengannya, kini menjadi sekutu kuatnya. Setidaknya, posisi kedua orang tersebut konsisten pada poin-poin penting yang menjadi perhatian. Fubo. Ye Tianzong tidak terlalu memikirkannya. Dia baru saja berkomunikasi dengan Zhang Chunqin melalui pesan teks. Dia sudah sampai di pintu dan memintanya untuk membantu menghibur Ren Yurou terlebih dahulu. Dia akan menunggu sampai dia tiba untuk membicarakan hal lain. Meskipun dia yakin tidak ada hal serius yang terjadi di rumah, Paman Fu adalah matanya sendiri. Dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang tindakan apapun di rumah. Semakin kritis ini, semakin dia harus berhati-hati. Ini adalah perilakunya. Gaya tidak akan pernah mudah goyah. Jadi, rencananya adalah berkomunikasi dengan Paman Fu terlebih dahulu, sehingga jika terjadi sesuatu dia akan mengetahuinya terlebih dahulu, dan jika tidak terjadi apa-apa, dia dapat mengambil tindakan pencegahan sejak awal. Setelah mengumpulkan emosinya, Ye Tianzong melangkah keluar dan berjalan ke pintu. Teriakan lembut membawa Paman Fu, yang sedang mengobrol dengan antusias, kembali ke dunia nyata. Dia menoleh sedikit, dan ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Ye Tianzong, dia sangat gembira. Dia dengan santai mengucapkan beberapa patah kata dan membubarkan penjaga keamanan. Pergilah, lanjutkan misi patroli malamnya, lalu matikan puntung rokok di tangannya, buru-buru lari, dengan senyuman di wajahnya, hehe berkata, Paman, kamu sudah kembali. Ya. Ye Tianzong tidak berkomitmen, mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, Paman Fu, menurutku suasana hatimu sedang baik malam ini. Bagaimana kabarmu? Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Tidak masalah, semuanya cukup harmonis. Kecuali wanita muda itu mengeluh tentangmu, tuan dan istrinya sedang dalam suasana hati yang baik. Terutama Nyonya, entah kenapa suasana hatinya sangat baik hari ini. Dia tidak hanya memuji para pelayan di villa satu persatu, tetapi juga memberi mereka masing-masing bonus 1000 yuan, terutama saya. Sebagai pribadi, supervisor di villa ini sebenarnya memberi saya 2000 yuan, sesuatu yang tidak pernah saya impikan untuk dilakukan. Awalnya, saya mengira pasti ada setan ketika terjadi kesalahan. Saya tidak dapat memahami temperamen Nyonya dengan lebih baik. Namun, setelah saya berulang kali bertanya, dia berkata bahwa perusahaannya mempunyai masa depan dan masa depan yang cerah. Sekarang dia telah merenungkan perilaku masa lalunya, dia merasa sangat buruk, jadi dia ingin menebus kesalahan. Dengan cara ini, aku merasa lega. Dia bukan musang yang memberi ucapan selamat tahun baru kepada seekor ayam. Dia tidak punya kebaikan niatnya, tapi ikhlas. Ingin berubah. Namun, yang membuatku semakin bingung adalah sebelumnya tokoh kecantikannya masih menimbulkan banyak masalah, bukan? Mengapa keadaan ini tiba-tiba menjadi lebih baik? Apalagi sangat menjanjikan, saya bilang, Paman, tahukah kamu tentang ini? Hah? Ye Tianzong terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya dan berkata, maaf, saya tidak terlalu mengetahuinya. Meskipun dia adalah ibu mertua saya, Anda tahu bahwa dia biasanya tidak berurusan dengan saya. Sangat banyak, jadi apa yang bisa saya lakukan tentang urusannya?
Mungkin sudah jelas. Namun, karena Anda sudah bertanya dengan jelas, tidak perlu terlalu memikirkannya. Lagi pula, ibu mertua saya tidak buruk dalam hal ini, dia hanyalah tipikal orang yang berlidah tajam namun memiliki hati yang baik. Ye Tianzong merasa lega. Sepertinya itu karena dia tahu bahwa dia adalah presiden grup Zongheng dan berpikir bahwa dia bisa mendapatkan banyak keuntungan untuknya. Hal ini memang dapat memberikan kemudahan yang sesuai, namun harus diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah keuntungan tercapai, bahkan jika Raja Surga datang, Ye Tianzong tidak akan dapat membantu. Tentu, dengan diriku sendiri yang menonton dari samping. Ren Dongguo bertindak sebagai asisten. Dia juga perlu mempertimbangkan perasaan putrinya, dan saya yakin Zhang Chunqin tidak akan berani bertindak sembarangan. Wajar jika Anda hanya ingin mengembangkan karir sendiri dan mewujudkan impian yang selama ini Anda impikan. Hanya saja dengan campur tangan saya sendiri, segalanya akan menjadi lebih sederhana dan jelas. Oke, Paman Fu, sibuklah. Saya harus masuk ke rumah dan berbicara dengan mereka. Lagi pula, mereka menelepon saya sepanjang malam. Ayah mertua dan ibu mertua saya baik-baik saja. Istri saya biasanya terlihat berpikiran terbuka, tetapi begitu banteng itu terpojok, ia akan menjadi master yang bahkan 9 ekor sapi jantan pun tidak bisa mundur. Dimengerti, dipahami. Meskipun aku sudah tua, Pak Tua, bagaimanapun juga aku juga seorang laki-laki, dan aku juga tahu beberapa hal tentang hubungan antara suami dan istri. Istri ini tidak bisa bersikap masuk akal, tetapi berbicara berdasarkan perasaan. Untuk membujuknya, bukan memaksanya. Oke, aku tidak akan menundamu lagi. Aku harus mengatur beberapa pekerjaan lain, jadi aku akan sibuk dulu. Jika ada yang ingin kamu katakan, aku akan ada untukmu. Oke, terima kasih banyak. Setelah salam berakhir, Ye Tianzong tidak banyak berpikir, tetapi melangkah dan bergegas ke villa. Sepanjang jalan ke depan, melewati halaman rumput dan kolam renang dan langsung menuju pintu masuk aula. Dari kejauhan, dia bisa melihat di dalam rumah, lampunya terang benderang, dan beberapa sosok berkedip-kedip. Meski tidak ada rasa pertengkaran, namun suasananya masih terasa agak aneh dan tidak bisa dijelaskan. Meskipun saya mengobrol singkat dengan Paman Fu di depan pintu, tidak banyak yang terjadi di rumah. Tapi Ye Tianzong masih gelisah di dalam hatinya, selalu merasa tidak aman. Apa yang dipikirkan Ren Yurou sekarang, dan apa pendapatnya tentang apa yang disebut penyembunyiannya? Semua ini tanpa disadari. Bagaimanapun, hati orang-orang terpisah satu sama lain. Padahal dia adalah istriku sendiri. Dan seiring dengan semakin dalamnya hubungan antara kedua orang tersebut juga menjadi baik. Tapi memikirkan hal-hal yang biasanya paling dia benci, Ye Tianzong tidak berani menganggap entengnya. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam, meletakkan ekornya di antara kedua kakinya, membuka pintu dengan lembut, dan masuk. Ayah, Mama, istri, saya kembali. Tidak peduli bagaimana keadaannya. Anda tetap harus melakukannya selangkah demi selangkah dan sedikit demi sedikit. Setelah Ye Tianzong mengumpulkan pikirannya, dia menarik napas dalam-dalam, masuk, dan bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Setelah memasuki ruangan, dia mulai menyapanya. Oh, menantuku sayang, kamu akhirnya kembali. Ketiga orang yang masih berdiskusi dengan antusias tiba-tiba berhenti tiba-tiba. Terutama Zhang Chunqin, di matanya, Ye Tianzong saat ini masih seperti bayi, tidak banyak perbedaan. Dia tanpa sadar bangkit dan berlari sepanjang jalan. Setelah tiba di sisi Ye Tianzong, dia benar-benar memegang lengannya dengan sangat hangat dan akrab. Saat dia berjalan menuju aula, dia berkata dengan hati-hati, Tianzong, kamu mengapa kamu kembali begitu terlambat? Kamu tidak tahu kalau ayahmu, Yurou, dan aku sudah lama menunggumu di sini. Tentu saja saya tidak bermaksud menuduh Anda saat mengatakan ini. Alasan utamanya adalah karena sudah larut malam. Bagaimana jika saya masuk angin karena angin kencang? Jika saya bertemu seseorang dan saya harus berkonflik dengan Anda, meskipun saya tahu Anda mampu, tetapi saya tidak tahan karena Anda memiliki banyak orang, apakah Anda tidak tahu identitas Anda sendiri? Anda harus menjaga diri sendiri dengan baik. Di samping itu, kesan saya, sejak saya menikah dengan keluarga ini dan menjadi menantu, komunikasi verbal antara saya dan Zhang Chunqin sepertinya tidak sebanyak sekarang. Zhang Chunqin terus mengoceh di sampingnya. Sejujurnya, itu sangat menjengkelkan. Meskipun dia tahu tujuannya, melakukan hal itu hanya akan menambah kebencian Ren Yurou pada dirinya sendiri. Lagi pula, pikiran Ye Tianzong sama sekali tidak tertuju padanya.
Tapi dari awal sampai akhir, dia mengamati Ren Yurou dengan cermat. Dia duduk di sofa dengan punggung menghadap dirinya sendiri. Ketika dia tiba, dia tidak melihat ke belakang atau berdiri, atau bahkan melirik dirinya sendiri. Dia hanya duduk di sana, memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya, dan bahkan seluruh tubuhnya yang halus adalah masih sedikit gemetar, ternyata ini disebabkan oleh amarah. Adapun Ren Dongguo, wajahnya sebenarnya tidak tampan. Tentu saja, itu bukan karena Ye Tianzong menyembunyikan identitasnya, tetapi karena kinerja Zhang Chunqin yang berlebihan dan apakah hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan Ren Yurou. Meskipun istri saya senang Ye Tianzong bisa mengerti sekarang. Tapi keluarga adalah satu kesatuan. Itu tidak akan berhasil tanpa siapapun. Begitu terjadi kesalahan, Anda mungkin terjebak dalam situasi yang tidak dapat diubah. Baiklah, istriku. Tianzong sedang sibuk dengan banyak hal di luar. Dia baru saja kembali sekarang. Kamu harus membiarkan dia istirahat. Akhirnya, benar-benar tidak dapat menahannya lebih lama lagi, Ren Dongguo berdiri dan mengingatkannya dengan suara rendah. Zhang Chunqin memahami gagasan itu, menamparkan bagian belakang kepalanya, dan tiba-tiba berkata, lihat otakku, ya. Kami adalah Tianzong, tetapi presiden dari sebuah kelompok besar biasanya memiliki banyak hal untuk dilakukan, dan dia pasti menghabiskan banyak uang dalam menangani urusan perusahaan. Energi, dan saya terus mengganggu Anda di sini, itu benar-benar tidak dapat dibenarkan. Ayo Tianzong, mari duduk di sini, saya akan menyiapkan makanan untuk Anda, lalu panggil 2 pelayan untuk datang dan memijat Anda. Pijat untuk menenangkan otot dan tulang. Ngomong-ngomong soal antusiasme Zhang Chunqin begitu tinggi sehingga dia berteriak sekuat tenaga, Paman Fu, Paman Fu. Cepat, panggil 2 pelayan yang gesit dan gesit untuk masuk. Menantu laki-laki saya lelah dan dia perlu bergizi penuh. Beristirahatlah dan biarkan 2 orang memijatmu untuk menenangkan otot dan tulangmu, tetapi kamu tidak boleh membuat menantuku bekerja terlalu keras. Bab 522. Ini sungguh memalukan. Terkadang, antusiasme adalah hal yang baik. Namun jika dilampaui, niat baik bisa saja berujung pada hal buruk. Belum lagi Ren Yurou masih marah. Bahkan tanpa Ren Yurou. Ketika saya melihat perkataan dan perbuatan Zhang Chunqin, sejujurnya, itu memalukan, tidak nyaman, dan sangat tidak nyaman. Dan pada saat ini, mengikuti teriakan Zhang Chunqin, Paman Fu sudah berkeliling, siap bersiaga kapan saja. Mendengar suaranya, Paman Fu bergegas masuk, lalu mengangguk dan membungkuk dan bertanya, Nyonya, ada apa? Anda membutuhkan saya. Paman Fu, tolong keluar. Bukan urusanmu di sini. Ibuku gila, tolong tinggalkan dia sendiri. Tidak ada ide. Sebelum Paman Fu sempat menyelesaikan pertanyaannya, Ren Yurou, yang tidak dapat menahannya lagi, tiba-tiba berbicara. Nadanya sedingin es, seolah bisa mendinginkan ribuan mil. Bahkan di tengah musim panas pun bisa membuat orang merinding. Nyonya, saya. Paman Fu, silakan keluar dulu. Kami sekeluarga perlu membicarakan sesuatu. Jika terjadi sesuatu, aku akan mendatangimu. Ren Dongguo pandai merapikan segalanya. Dan, dia bisa melihatnya. Apa yang terjadi malam ini tidaklah sederhana. Jika Anda berurusan dengan istri Anda setiap hari, itu mungkin lebih baik. Tapi sekarang ini urusan putri dan menantunya. Apalagi anak perempuan ini bukanlah anak kandungnya, meski selama ini ia menganggapnya sebagai miliknya, namun tetap saja ada kesenjangan. Adapun menantu ini, saya tahu sebelumnya bahwa dia sangat cakap dan cakap. Tapi sekarang, dia tiba-tiba mengetahui bahwa dia adalah bos besar grup Zongheng. Dengan perbedaan status yang begitu besar, sejujurnya, bahkan dia mungkin harus lebih berhati-hati saat berbicara di depan Ye Tianzong. Dia tahu segalanya menjadi sangat rumit sekarang. Oleh karena itu, dia menyuruh Paman Fu pergi terlebih dahulu, dan pada saat yang sama, dia mendatangi 2 orang. Dia menatap Ye Tianzong dengan pandangan ragu-ragu. Tanpa diduga, pihak lain masih mendengarkan ayah mertuanya, dan mengangguk sedikit. Dia memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar dan memisahkan Zhang Chunqin. Mereka bertiga datang ke aula dan duduk. Dia pertama-tama menarik Zhang Chunqin untuk duduk di sebelahnya, dan kemudian memaksa Ye Tianzong untuk duduk di sebelah Ren Yurou. Tidak ada yang bisa mengetahui mentalitas Ren Yurou saat ini, karena mentalitasnya selalu berubah. Melihat Ye Tianzong duduk di sebelahnya, dia tanpa sadar ingin bangun, tetapi pada akhirnya, Ren Dongguo tidak puas. Dia segera berubah murung, menggelengkan kepalanya dan berkata, Yurou, jika kamu masih mengenaliku sebagai ayahmu, jika demikian, dengarkan saja aku.
Apa yang terjadi malam ini adalah pertemuan keluarga kita. Saya pribadi merasa bahwa meskipun itu masalah besar, itu harus dicerna dalam bisnis. Tidak perlu membuat masalah yang asing, mengerti? Ayah, aku. Ren Yuro berhenti bicara. Dia dapat melihat bahwa Ren Dongguo bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Walaupun aku sangat muak dengan semangat ibuku, dialah ibu yang melahirkanku dan aku tidak bisa membangkang. Dan Ren Dongguo adalah penyelamatnya. Tanpa dia, ibu dan putrinya tidak akan tahu di mana harus tinggal. Selama bertahun-tahun, dia sangat menjaga dirinya sendiri. Lihatlah wajah Sang Buddha tanpa melihat wajah biksu itu. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Bagaimanapun, dia di sini untuk tinggal. Saya hanya ingin tahu jenis obat apa yang Ye Tianzong jual di labu tersebut. Dia melakukan sesuatu sepanjang hari dan itu selalu terjadi secara tidak sengaja. Betapa hebatnya dia tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia adalah tipe wanita yang mengikuti pengaruh orang lain dan rakus akan ketenaran dan kekayaan, mustahil baginya untuk menikahi Ye Tianzong. Saat itu, dia mengikuti Tuan Muda Wang, sehingga dia bisa duduk santai sebagai istrinya yang kaya. Tapi bukan itu kehidupan yang kuinginkan. Tidak dulu, tidak sekarang, dan tidak di masa depan. Jadi, dia tiba-tiba merasa kesenjangan antara dirinya dan Ye Tianzong melebar lagi. Bukan apakah dia pantas untuk dirinya sendiri, tapi apakah dia pantas untuk orang lain. Baiklah, ayah, aku mendengarkanmu. Namun, saya harap Anda tidak terlalu mencampuri urusan pribadi saya. Beberapa hal harus dihentikan secukupnya. Saya harap Anda dapat memahami dan menghormatinya. Anda bisa memberikan wajah Ren Dongguo. Tapi Ren Yuro juga menjelaskan intinya dengan sangat jelas. Apa yang dia katakan juga merupakan peringatan bagi orang lain. Hal ini membuat Ye Tianzong, yang duduk di sebelahnya, merasa kesemutan. Sejujurnya, dia yang pernah membunuh ribuan tentara kini sama ketakutannya dengan anak kecil yang melakukan kesalahan. Dia dapat memperkirakan bahwa akan sulit baginya untuk membodohinya malam ini. Oke, jangan khawatir, ayah tahu apa yang terjadi. Ren Dongguo mengangguk, dia mengetahui pikiran Ren Yuro dengan baik. Namun, dia tidak ingin memberitahu siapapun jika dia melihatnya. Setelah menganggukkan kepalanya, dia menatap Ye Tianzong secara khusus. Meskipun dia tidak menjelaskannya dengan jelas, jelas dia mengisyaratkan kepada Ye Tianzong untuk memperhatikan kata-kata dan perbuatannya dan tidak membuat marah Ren Yuro, jika tidak, dia mungkin akan lepas kendali. Duduk diam. Dua pasangan, saling berhadapan. Suasananya menakutkan. Cukup memalukan. Ren Yuro merajuk. Ye Tianzong tidak berani melakukan kesalahan dengan mudah. Ren Dongguo masih menunggu dengan sabar waktu yang tepat. Itu adalah Zhang Chunqin. Dia tidak bodoh, dan dia lebih pintar dari siapapun. Hanya, putrinya lahir sendiri, jadi masalah apa yang bisa dia buat? Meski suamiku kini semakin besar dan kuat, pada analisa terakhir, dia tetaplah orang yang lemah hatinya. Dia tidak akan menjadi penghalang. Karena itu, dia percaya diri. Namun, dibandingkan dengan antusiasmenya sebelumnya, dia sedikit lebih terkendali dan mengambil pendekatan yang lebih bijaksana. Dia menarik napas dalam-dalam, melihat ke beberapa orang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, kenapa kalian semua begitu tegang? Ini adalah keluarga. Terus terang, pertemuan itu hanya pertemuan. Semuanya, harap santai. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, izinkan saya mengatakan bahwa hanya ada satu tema untuk pertemuan keluarga kita malam ini, yaitu Tianzong. Identitas presiden, maksud saya. Bu, aku ingin menceraikannya." Hasil. Kata-kata antusias Zhang Chunqin belum sempat selesai. Ren Yuro menyendiri, dan kata-katanya yang tiba-tiba seperti baskom berisi air dingin, langsung memadamkan antusiasme semua orang. Terutama Ye Tianzong, dia memeriksa matanya sedikit dan menatapnya dengan heran tanpa berbicara. Zhang Chunqin lah yang melompat lebih dulu, menamparkan meja dan berteriak, "Ren Yuro, kenapa kamu begitu tergila-gila padaku? Yuro, perceraian bukanlah masalah sepele. Kamu harus berpikir jernih." Begitu Ren Dongguo mengatakan ini, Ren Yuro menarik napas dalam-dalam, mengangguk tanpa komitmen dan berkata, "Saya berpikir dengan sangat jernih. Kami menerima Ren Yuro karena kami pikir dia gila dan tidak ada yang peduli atau mencintainya. Tapi, sekarang, kita semua tahu betul di dalam hati bahwa dia tidak sakit jiwa, dan dia juga presiden grup Zongheng, dengan kekuasaan dan status. Orang seperti itu tidak membutuhkan perawatan kita sama sekali. Mungkin dia sudah terlalu banyak menonton serial TV dan tidak seperti orang-orang kaya itu."
Sama seperti tuan muda, dia hanya datang ke tempat kami untuk merasakan hidup. Maaf, hidup saya bukan film dan tidak membutuhkan hiasan tambahan. Omong kosong. Zhang Chunqin sangat marah, membanting meja, dan berteriak, Ye Tianzong adalah anak yang baik. Dia biasanya menjaga keluarga kami dengan baik. Apakah dia sakit atau tidak, itu tidak penting. Yang penting sekarang dia adalah anggota dari Presiden Grup Zongheng. Apalagi kami tidak bertanya, dia tidak memberitahu, dan tidak ada penipuan. Sebagai manusia, kita harus belajar bersyukur. Saya memikirkannya sekarang. Entah itu Presiden Kamar Dagang ayahmu, pengambil alihan grup Ren, atau restoran hotpotmu, termasuk toko kecantikanku, tanpa dukungannya di belakang kita pasti akan mendapat masalah. Niat baiknya seperti itu, bisa dikatakan manusia dan alam telah memperlakukan hati dan jiwa keluarga kami. Jika kami tetap menolak satu sama lain karena hal tersebut, atau bahkan mengajukan perceraian, bukankah akan sangat menyayat hati? Petik 2. Yuro, ibumu benar. Keluarga kami sebenarnya menjalani kehidupan yang cukup baik sekarang, dan tidak perlu menjilat Tianzong. Alasan utamanya adalah mengingat kontak yang kami miliki akhir-akhir ini, kami memang satu keluarga. Di lautan luas manusia, kita bisa tidak mudah untuk mencapai tempat Anda saat ini. Saya tahu bahwa Anda merasa identitas Ye Tianzong saat ini sangat berbeda dari Anda. Itu juga karena penyembunyian berlebihan pihak lain sehingga Anda merasa telah ditipu, tapi sebenarnya ada beberapa jenis penipuan. Punya. Aku tidak mau mendengarkan. Mencurangi itu curang. Tidak ada apapun. Apa yang kalian berdua katakan sekarang hanyalah alasan dan alasan. Aku tidak tertarik mendengarkanmu lagi. Ngomong-ngomong soal Ren Yuro benar-benar berdiri. Tanpa melihat ke arah Ye Tianzong, dia menjatuhkan buku registrasi rumah tangganya dan berkata, saya sudah menyiapkan buku registrasi rumah tangga. Besok, ayo kita ambil dan pergi ke Biro Urusan Sipil bersama orang kepercayaan kita. Ye Tianzong, aku meremehkanmu. Selesai. Dia berbalik dan ingin pergi. Namun, melihat ada yang tidak beres, karena ayah mertua dan ibu mertua gagal satu persatu, mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Ingin bercerai. Itu tidak mungkin. Meskipun menghadapi krisis seperti itu sulit, Ye Tianzong hampir tidak dapat mengatasinya. Yuro, kamu ingin bercerai, tidak apa-apa. Tapi kamu harus mendengarkanku. Saat berbicara, Ye Tianzong tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih orang lain. Pada saat ini, Ren Yuro merasa bahwa pihak lain sangat menjijikkan, dan ketika dia ingin mencoba yang terbaik untuk menyingkirkannya, apa yang Ye Tianzong katakan selanjutnya seperti panggilan untuk membangunkan, membuatnya tertegun saat itu juga, aku baik padamu dan baik pada keluargaku. Itu datang dari lubuk hatiku yang paling dalam. Namun, jika kamu hanya ingin mengesampingkanku seperti ini, aku khawatir itu tidak akan berhasil, karena kamu harus mendapatkan sesuatu untuk itu. Karena saya adalah bos grup Zongheng dan seorang pengusaha, maka saya memerlukan transaksi yang adil. Apa katamu? Ren Yuro berhenti berjalan. Kali ini, dia akhirnya berbalik dan menatapnya dengan marah. Tidak ada pilihan lain selain melakukan pilihan terakhir ini. Tidak ada jalan untuk mundur ketika Anda menarik busur Anda sekarang setelah Anda mengatakannya, Anda hanya dapat pergi ke sisi gelap dengan satu cara. Ia pun berdiri, menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang, dan berkata, kubilang, kamu memang bisa menganggapku sebagai pemuda yang sinis. Ya, kondisiku memang tidak serius. Apalagi aku kuat. Namun, saya sebenarnya tidak menipu Anda tentang kekurangan saya. Saya tidak punya perasaan, atau dengan kata lain, tidak ada yang memberi saya hal-hal ini. Di keluarga Anda, saya mengalami perhatian dan cinta, jadi jika Anda ingin bercerai, itu setara untuk menghilangkan faktor-faktor emosional ini dariku, dan kemudian presiden ayahku, toko kecantikan ibu, dan restoran hotpotmu semuanya harus dikembalikan kepadaku. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.